Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Sasra, saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah psikolinguistik yang berjudul Proses Bahasa pada Individu Abnormal. Dalam hal ini pembahasan mengenai gangguan berbahasa. Dalam prakteknya, psikolinguistik mencoba menerapkan pengetahuan linguistik dan psikologi pada masalah-masalah seperti pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengajaran membaca permulaan dan membaca lanjut, kedwibahasaan dan kemultibahasaan, penyakit bertutur seperti afasia, gagap, dan sebagainya, serta masalah-masalah sosial lain yang menyangkut tentang bahasa, seperti bahasa dan pendidikan, dan bahasa dan pembangunan nusa dan bangsa. Lalu, pentingnya kemampuan berbahasa. Apa sih pentingnya kemampuan berbahasa itu? Berbahasa merupakan proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Untuk mencapai kemampuan berbahasa diperlukan terpenuhinya beberapa elemen berikut. Yang pertama adalah lengkapnya sistem penginderaan. Lalu yang kedua, lengkapnya sistem syaraf pusat. Yang ketiga, kemampuan mental yang cukup. Yang keempat, kestabilan emosi. Dan yang kelima adalah pajanan pada bahasa. Apabila sejak masa anak-anak terdapat kekurangan atau ketiadaan setidaknya satu dari elemen di atas, maka dapat berimbas pada munculnya berbagai macam gangguan berbahasa. Hal ini menurut Bukdashina. Apa sih gangguan berbahasa secara biologis? Gangguan berbahasa secara biologis disebabkan oleh ketidaksempurnaan beberapa organ. Contohnya yaitu yang dialami oleh tunarungu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Pada penderita tunarungu, pendekatan modern yang digunakan untuk mendidik tunarungu memprioritaskan pada pengajaran bahasa isyarat. Dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu, tunarungu kemudian memahami bahasa lisan dan bahasa tulis sebagai bahasa kedua. Secara umum, perkembangan bahasa pada anak tunarungu ditentukan oleh 3 faktor mendasar. Yang pertama adalah tingkat kerusakan pada pendengaran, status pendengaran orang tua, apakah orang tua si anak itu normal ataupun juga tunarungu. Lalu yang ketiga adalah usia diperkenalkan pada sistem komunikasi tertentu secara konsistensi latihan dan berkomunikasi. Itu adalah pada penderita tunarungu. Bagaimana dengan penderita tunanetra? Pada penyandang tunanetra, ada beberapa keraguan mengenai kemampuannya berbahasa yang kerap dilontarkan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul yaitu, apakah kelainan visual mengakibatkan keterlambatan dalam memperoleh bahasa? Hal ini mengingat kondisi anak yang tidak terbantu dengan ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau pandangan pada objek sekitarnya. Nah, itulah tadi gangguan berbicara pada segi biologis. Yang kedua, yang ini adalah yang ketiga, yaitu pada mekanisme bicara. Ketidaksempurnaan organ bicara menghambat kemampuan seseorang memproduksi ucapan atau perkataan yang sejatinya terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru. Hal ini disebut sebagai gangguan mekanisme berbicara. Nah, gangguan mekanisme berbicara itu disebabkan oleh 4, yaitu gangguan akibat faktor pulmonal, yang dimana gangguan ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru, gangguan akibat faktor laringal, di mana gangguan ini terjadi pada pita suara, yang menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Yang ketiga, yaitu gangguan akibat faktor lingual. Nah, dari gangguan ini yang bermasalah adalah lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih jika digerakkan. Lalu yang terakhir adalah gangguan akibat faktor resonansi. Nah, di mana gangguan ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi sengau, seperti pada penderita sumbing. Lalu bagaimana sih gangguan bahasa secara kognitif atau secara pengetahuan? Yang pertama ada demensia. Istilah demensia mencakup diagnosa yang luas sebagai simptom atau sindrom dari kemunduran intelektualitas akibat perubahan pada salah satu jaringan sel di otak. Lalu yang kedua ada Huntington's disease. Huntington's disease ini merupakan kelainan genetik neurogeneratif progresif yang mengakibatkan kemunduran motorik, kognitif, dan kejiwaan. Yang ketiga adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Nah, dari skizofrenia ini ciri khasnya adalah para penderitanya sering berhalusinasi. Lalu ada depresif. Orang yang jiwanya tertekan akan tampak dari gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Lalu, bagaimana itu gangguan berbahasa secara psikogenik?
Yang pertama, gangguan bahasa secara psikogenik itu adalah penderita berbicara manja. Ada kesan keinginan untuk dimanja, sebagaimana anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya. Biasanya terjadi pada orang tua yang pikun atau orang tua jompo. Lalu yang kedua adalah berbicara kemayu. Istilah kemayu mengacu pada perangai kewanitaan yang berlebihan. Dalam hal ini ditujukan oleh seorang pria. Yang ketiga ada berbicara gagap. Gagap yaitu berbicara yang kacau, tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimatnya baru dapat diselesaikan. Yang keempat, ada berbicara latah. Latah atau ekolalia yaitu perilaku membeu atau menirukan ucapan orang lain. Biasanya terjadi pada wanita yang berumur 40 tahun ke atas. Nah, dari gangguan berbahasa itu ada selain itu ada kemampuan linguistik, penyandang gangguan, dan retardasi mental. Nah, di sini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu skizofrenia. Penderita skizofrenia mengalami gangguan bahasa secara reseptif. Hal ini terdeteksi dari kesulitannya dalam persepsi kata, memahami kalimat, dan memproses secara semantik maupun sintaktik. Gangguan berbahasa reseptif yang dialami penderita ini dipengaruhi oleh dua sistem utama. Yang pertama terdapat pada memori semantiknya, di mana memori semantiknya itu bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh pengalaman dan hasil pembelajaran individu tersebut. Lalu yang kedua terdapat pada sistem persepsinya, di mana penderita ini tidak dapat membedakan antara kata berdasarkan ciri semantik dari kata-kata yang telah diberikan. Lalu yang kedua penyandang gangguan dan retardasi mental yaitu Down syndrome. Down syndrome adalah gangguan perkembangan anak yang bersifat medis dan secara tipikal bukan hanya menjadikan anak memiliki abnormalitas secara fisik melainkan juga secara mental. Penderita yang keterbelakangan mental ini memiliki keterbatasan dalam perhatian, memiliki ingatan jangka pendek, pembedaan persepsi, di mana mereka juga kesulitan memahami segala bentuk makna yang berbentuk simbolik. Nah, penderita ini juga bermasalah dengan pelafalan, dan kebanyakan penderita ini juga mengalami masalah serius dalam organ bicara dan artikulasinya. Dalam perkembangan bahasanya, penderita ini mengalami kesulitan dalam morfosintaksis. Ya, saya rasa demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk para penonton yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.